Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Ardianto, NIM 11950111680 dari kelas N. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal dan menjelaskan sedikit tentang numerical descriptive atau statistical descriptive. Sebelum kita mengerjakan sebuah soal, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian ya. Baiklah, statistik disebut juga dengan numerical description karena banyak berhubungan dengan angka. Misalnya jumlah penduduk di suatu wilayah, pergerakan indeks bursa saham, dan sebagainya. Statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data melalui cara yang inovatif. Teknik yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif ialah yang pertama dengan cara distribusi frekuensi, yang kedua ada presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada mencari central tendensi seperti mean, median, dan modus. Baiklah, di sini dalam mengelola statistika deskriptif secara manual, kita terdapat 11 cara atau 11 penghitungan. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean, yang kedua modus, yang ketiga median, keempat kuartil, yang kelima rank, lalu 6 interkuartil rank, ada standar deviasi atau simpangan baku, selanjutnya varian, lalu z-score, yang ke-10 coefficient of variation, dan yang terakhir derajat kemiringan atau squared. Baiklah, di sini saya memiliki sebuah soal dari gambar di samping ini adalah mengenai data mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah sebuah universitas Islam di Indonesia. Ini adalah sebuah datanya. Lalu di sini untuk kita akan mencari di variabel 2019-nya. Kita akan menghitung yang pertama mean, lalu median, modus, kuartil 1 dan kuartil 3, dan yang terakhir rank. Baik, untuk soal kali ini kita hanya mencari dengan 5 cara ya. 5 atau 5 penghitungan. Di sini kita akan, sebelum kita menyelesaikan atau mencari sebuah penghitungan tadi, ada baiknya kita untuk mengurutkan data-data yang ada tersebut. Kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Baiklah, di sini kita mencari mean. Ini adalah rumus untuk mencari mean, yaitu x1, x2 ditambah hingga xn bagi n. X di sini dimasukkan adalah data pertama, data kedua, dan data n atau banyak seluruh data. Jadi di sini kita akan menjumlahkan semua data yang ada pada 2019. Lalu kita bagikan n. N adalah jumlahnya. Jumlah datanya ada 7. Kita bagi 7. Maka hasil yang didapat dari min ini adalah 345,71. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu mencari median. Median rumusnya adalah n tambah 1 bagi 2. Ini posisinya sudah pas ya, dalam posisi urut dari kecil hingga terbesar. N tambah 1 bagi 2 sama dengan 7 sama 1. N adalah tadi jumlahnya 7. Lalu kita tambah 1 dan bagi 2. Berarti 7 tambah 1, 8 bagi 2, 4. Lalu kita naik ke atas sini. Yang terdapat pada data nomor 4 yaitu 320. Hasil dari median adalah 320. Begitu cara untuk mencari median. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Jadi dalam suatu data itu ada data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Di sini yang paling banyak sering muncul. Ini semua data hanya 1, 221, 11, dan di sini ada yang data yang muncul 2 kali, yaitu 400. Maka modusnya dari data tersebut yaitu 400. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari kuartil. Yang pertama kita mencari kuartil 1. Untuk mencari sebuah kuartil, kita harus membagi kuartil ini menjadi 4 atau seperempat. Jadi ada 25%, 25%, 25%, 25%. Jadi dari data ini kita ambil tengah. Tengah tadi adalah median ya. Mediannya sudah kita jumpakan Q2-nya, yaitu 320. Sekarang kita mencari Q1 dan Q3. Cara mencari kuartil 1 atau Q1 sama dengan N tambah 1 bagi 2, bagi 4.
N-nya 7 tambah 1 bagi 4. 7 tambah 1, 8. Bagi 4, 2. Maka data yang berada di nomor 2 atau di bagian 2 yaitu 280. Maka kuartil 1 yaitu 280. Nilai dari kuartil 1. Kita masuk ke kuartil 2. Untuk kuartil 2, rumusnya yaitu 3 dikali N tambah 1 bagi 4. Sama dengan 3 dikali 7 tambah 1 bagi 4. 3 kali 8 bagi 4 sama dengan 6. Berarti di sini adalah kuartil, maksudnya ini kuartil 3 ya. Kuartil 3 yaitu data nomor 6. Yaitu 400. Maka jawaban dari kuartil 3 yaitu 400. Selanjutnya rank. Rumus rank yaitu X terbesar dikurang X terkecil. Yaitu atau data terbesar kita kurangkan dengan data paling terkecil atau paling kecil. Data kita yang terbesar yaitu 500. Lalu kita kurangkan dengan data terkecil 220. Maka hasilnya yaitu 280. Itu adalah untuk rank. Mungkin pada video kali ini hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.